SD. Kalau ini adalah Miss Unika. Miss Unika ini juga dari KE juga, yaitu Miss Unika tapi fokusnya di SMP SMA. Kemudian ada Miss Unita Uli. Kalau Miss Unita Uli udah enggak ini ya, waktu itu ya. Siapa yang ada Miss Unita Uli? Kayak Miss Unita Uli adalah salah satu guru juga di BPK Pendamping Jakarta. Kemudian ada Kak Jana yang akan membantu untuk record gitu, merekam. Untuk mungkin rekan-rekan yang tidak dapat hadir hari ini akan melihat video rekamannya dan mengerjakan referensinya begitu ya. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti yang disampaikan Miss Ayu, saya tidak bisa dibilang sebagai fasilitator atau mungkin apa ya, pemateri seperti itu, karena juga saya masih dalam proses belajar, kami masih dalam proses belajar juga. Dan pertemuan hari ini justru akan memperkaya kita semua. Jadi nanti jika sebelumnya jika ada salah-salah kata atau ada hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf seperti itu. Kita akan mulai dengan terlebih dahulu, ini adalah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan pagi dan ada sedikit ice breaking. Mungkin kalau misalnya saya terbiasa mengajar di SMA, jadi kalau mungkin agak kaku atau agak apa gitu mohon nanti dimaklumi ya Ibu Bapak. Mungkin agak gerakannya aneh gitu juga mungkin mohon dimaklumi. Lalu kita akan mulai materi yang pertama, ada sharing tanya jawab, lalu nanti akan ada snack. Nah, waktu snack ini sedikit fleksibel, begitu selesai materi sesi yang pertama baru kita akan snack. Bisa jadi kita akan tepat di 9.30, bisa jadi sedikit mundur seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak sampai mundur ya Ibu Bapak. Terus nanti mohon diingatkan kalau saya speednya terlalu cepat atau mungkin seperti nge-rap seperti itu ya Ibu Bapak. Miss cepet banget gitu. Jadi nanti akan saya sedikit slow down gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua tentang macam-macam diferensiasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diskusi per kelompok. Jadi pelatihan ini dari kita untuk kita, berdasarkan sharing dari Bapak Ibu. Peran Bapak Ibu sangat penting di sini. Jadi nanti silahkan berproses di dalam kelompok. Lalu kita akan makan siang di pukul 12 dan akan lanjut. Bapak Ibu akan mempresentasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan selama diskusi kelompok. Lalu yang akan seru, kita akan role play. Jadi nanti mungkin akan ada satu kelompok yang menjadi guru seperti itu, yang lain menjadi siswa, mempraktekkan apa yang sudah didiskusikan. Terakhir kita akan presensi, evaluasi, dan doa penutup karena dibuka dengan doa seperti itu. Kita akan bersama-sama untuk renungan pagi terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Ibu Bapak pernah mendengar atau bahkan sering kali. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu Bapak bagaimana pendapat Bapak Ibu atau apa yang Ibu Bapak ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Siapa yang lihat? Atau mungkin angkat tangan dulu. Nggak usah ditunjuk lah ya. Silakan. Adakah Ibu Bapak yang mau sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sisil. Silakan. Siapa? Mr. Ben deh. Mr. Ben, gurunya anak saya. Ayo Pak Guru. Dia pembelajaran dikembangkan untuk memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang yang dimiliki oleh anak, seperti mungkin potensi, keinginan dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Dari meja sini sudah, sekarang dari meja sini. Silahkan. Ibu? Sama dengan Pak Ben. Bu Sisil, salam kenal Bu Sisil. Silahkan Bu Sisil. Kalau saya belum pernah mengikuti pembelajaran seperti ini, tapi saya berpikir ketika membaca bukunya, pembelajaran yang mungkin untuk merespon kebutuhan siswa ya, dengan cara memberikan berbagai metode pembelajaran dalam satu kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Sisil. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Sisil. Satu lagi. Saya masih pengen dengar satu. Dari meja sebelah sini, saya takut deket dengan kamera. Silakan. Siapa dari meja sini? Pak Tanda ya Pak. Pembelajaran yang
Oh, Pak Tanto. Rebutan. Habis itu nanti dilengkapi Pak Tanto. Karena kami partner jadi saling mendukung. Pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak, misalnya yang visio, berarti difasilitasi dengan yang pembelajaran yang visio atau yang visual atau yang audio itu mungkin ditambahin. Mungkin untuk pembelajaran sesuai dengan minat siswanya ya. Minat dan bakat siswa. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Dari apa yang sudah Ibu Bapak sampaikan, ada beberapa hal yang bisa saya highlight. Dari Mr. Ben tadi perbedaan, lalu kemudian dari Bu Sisil kebutuhan, lalu dari Pak Tanto dan Ibu Leni, Pak Tanto dan Ibu Leni, kebutuhan siswa, lalu kemudian berbagai macam yang siswa miliki atau misalnya dari gaya belajarnya mungkin seperti itu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu berarti kita sudah berada di jalur yang benar seperti itu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah kurang lebih itulah yang akan kita pelajari sampai siang nanti. Jadi kalau berdasarkan teorinya atau yang kami pelajari itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan. Jadi di sini pendekatan ya Ibu Bapak. Jadi sesuatu yang kita gunakan untuk mendekati. Pendekatan apa? Yang menerima dan memenuhi. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya yang di-highlight. Tapi sebelum yang di-highlight harus ada kesediaan kita untuk menerima dan memenuhi. Apa yang diterima dan dipenuhi? Kebutuhan belajar siswa, kemampuannya bagaimana, minat dan tingkat kesiapan dalam berbagai situasi siswa di kelas. Jadi hal yang di highlight yang ada di situ Ibu Bapak harus diterima dan dipenuhi. Syaratnya harus diterima. Kalau misalnya kita tidak bisa menerima, maka respon kita biasanya seperti apa Ibu Bapak? Seperti itu kan? Tapi kalau kita bisa menerima dulu, pasti dengan situasi kita bisa menerima, oh anak-anakku itu seperti ini, anak-anakku itu seperti ini, pasti ada kemauan, kesediaan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya, kemampuannya, minat, dan tingkat kesiapan. Lalu, apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah untuk menyesuaikan pengajaran dan penilaian. Jadi di sini antara pengajaran dan penilaian yang memenuhi kebutuhan individu siswa. Kenapa kita harus melakukan itu? Ya tentunya dengan kalau kita mau menerima dan mau memenuhi, lalu mau melihat kebutuhan siswa, maka siswa akan lebih merasa nyaman dalam belajar. Ketika lebih nyaman dalam belajar, maka apapun yang dia dapatkan akan lebih mudah diterima juga. Kalau Bapak Ibu ada di situasi seperti ini, lalu saya jutek dengan Bapak Ibu, saya tidak menerima Bapak Ibu, tidak merespon baik Bapak Ibu, maka kira-kira Bapak Ibu akan merasa nyaman nggak dengan saya? Tidak. Tapi kalau saya menerima Bapak Ibu, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan merasa. Terlebih anak kecil. Anak kecil itu apa ya? Terasa gitu. Kalau Bapak Ibu tulus seperti itu, anak kecil akan terasa, oh, misku tulus, misterku tulus, seperti itu. Jadi anak-anak lebih bersemangat seperti itu. Lalu kenapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena kita perlu sadar Ibu Bapak, di kelas kita itu nggak hanya ada satu jenis siswa, beragam sekali, kebutuhannya beragam, backgroundnya beragam. Karena kalau backgroundnya itu berbeda, tentunya akan mempengaruhi cara belajarnya. Lalu kemudian dia punya minat berbeda. Jadi attention sama interestnya itu berbeda, minatnya berbeda, bakatnya berbeda, bahkan kemampuan bahasanya pun bisa jadi berbeda. Lalu kultur juga mempengaruhi. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak bermaksud rasis, cuma mungkin ketika kita mengajar anak dengan latar belakang budaya A dengan latar budaya B akan berbeda. Misal
untuk latar belakang budaya A ngomong kenceng itu nggak masalah, tapi latar belakang budaya B mungkin nggak bisa kita kenceng gitu ngomongnya, seperti itu. Itu juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu, karena kita perlu sadar, yang penting sadar dulu mau menerima bahwa anak-anak kita itu berbeda. Apakah kita perlu memenuhi kebutuhan masing-masing? Menu khusus misalnya, Bu Sisil nggak bisa makan A, harus kita kasih menu khusus untuk Bu Sisil, menu khusus untuk Pak Ben, menu khusus untuk Pak Tanto. Enggak. Ini bukan personalized instruction, ini diferensiasi. Jadi nanti kita bukan memenuhi kebutuhan masing-masing siswa, tapi kebutuhan keragaman di kelas. Seperti itu. Jadi berbeda antara differentiated instruction dengan personalized instruction, seperti itu ya Ibu Bapak. Kadang-kadang mungkin Ibu Bapak takut untuk memulai karena aduh gimana nanti kalau misalnya harus memenuhi menu masing-masing. Bukan seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai, atau bahkan mungkin sebenarnya Ibu Bapak sudah melakukan itu tapi nggak sadar sudah melakukan itu. Jadi nanti berproses Ibu Bapak akan menyadari, oh aku pernah loh seperti itu. Nah, kita akan menyimak sebuah video yang mungkin akan memberikan gambaran ke Ibu Bapak tentang ini ya. As students are diverse learners, they are very As students are diverse learners, they are very Hi, welcome to our channel, Right Ideas. As students are diverse learners, they are very different when it comes to their socioeconomic status, thinking or learning styles, and also exceptionalities. This means that a teacher must provide a systematic approach in planning the curriculum and instruction. The teacher uses differentiated instruction when he applies the different teaching and learning strategies that are important to meet the student's needs. But how is instruction differentiated? This can be done if the teacher varies the difficulty level of the tasks, gives different levels of instructional support, establishes multiple groupings, gives students a chance to choose, and uses different evaluation strategies. Also, the instruction can be differentiated in terms of its content, process, product, and learning environment. The content addresses as to what should be taught to them and learned by the students. The process addresses as to how is the content taught and learned, such as the use of reading materials, video, audio, or small group instruction. The product addresses as to how the students are assessed and how the learning is demonstrated, such as student choice products or homeworks. And the learning environment answers how the classroom is arranged. Is it preferential seating or assigned seating? Are you establishing small groups, one-on-one, or peer teaching? Oke, Ibu Bapak, mungkin ada yang Ibu Bapak mau sampaikan ketika melihat video ini? Bagaimana pendapat Ibu Bapak? Ibu? Ibu siapa? Saya apa yang mesti sampaikan Ibu? Ibu Bapak, sharing aja, Miss. Berdasarkan apa yang Miss dapatkan dari video tadi. Belum pintar soalnya. Hanya di situ diferensiasi mungkin bisa mengelompokkan ya. Berarti kan guru harus memahami betul cara metodenya anak supaya bagaimana apa yang pelajaran yang disampaikan oleh guru itu dimengerti oleh anak, karena kan cara belajar anak setiap orang beda-beda. Iya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada ibu bapak yang lain yang ingin menyampaikan berdasarkan apa yang bapak ibu tonton atau yang berdasarkan apa yang bapak ibu lihat?
satu lagi deh sebelum saya lanjut. Dari sebelah sini mungkin, silahkan. Tadi Bu Sisil sudah, yang lain Ibu. Saya pengen dengar suaranya Ibu, silahkan Ibu. Mungkin hampir sama dengan bisnis apa tadi ya. Jadi kalau jadi guru di sini harus pandai-pandai mengelompokkan bagaimana kebutuhan setiap siswa itu dalam memberikan kebutuhan setiap siswa, masing-masing siswa itu. Ketika kita sudah tahu bagaimana setiap siswa, karakter masing-masing siswa ini, kita baru menerapkan metode-metode apa yang bisa kita pakai di dalam pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk apa yang sudah Ibu Bapak sampaikan. Ibu ya, Ibu sampaikan. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, dari apa yang tadi kita lihat melalui video, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siska dan Ibu Kristina. Jadi lama-lama nanti kita akan saling kenal ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf kalau saya masih bertanya seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, menjadi kreatif saja tidak cukup. Jadi guru harus menjadi seseorang yang penuh sumber daya dan pengetahuan. Itulah kenapa ketika kita menjadi seorang guru, kita harus nggak capek belajar, nggak berhenti di tempat, harus terus belajar terus. Karena apa? Kita sebagai sumber daya dan pengetahuan. Tapi kan guru itu bukan satu-satunya. Memang, tetapi ketika kita mencari tahu pendekatan-pendekatan apa yang cocok tanpa kita tahu kita menggunakan apa, istilahnya senjata. Kalau mau perang itu Ibu Bapak harus lengkap perlengkapannya, bawa pistol, bawa apa yang dilempar, granat seperti itu, bawa bekal, jangan lupa, jangan sampai nanti pingsan di tengah medan pertempuran seperti itu. Nah, bekal kita harus banyak, pengetahuan kita harus banyak, didukung dengan kreativitas kita Ibu Bapak. Jadi kalau kita sumber dayanya banyak, pengetahuan kita banyak, maka ketika melihat situasi ini, oh kalau situasi kelas seperti ini lebih cocok pendekatannya ini. Kalau situasi kelas seperti ini, anak model seperti ini lebih cocok seperti ini. Seperti itu Ibu Bapak. Lalu, ya silakan Ibu. Boleh silakan. Pada saat menjelaskan apa Boleh silakan. Kita ngobrol aja. Iya, baik. Silakan Ibu Sisil. Ketika saya mencoba memahami yang sedikit sekali baru saya dapatkan, berarti sebelum memulai pembelajaran itu ada waktu observasi khusus atau bagaimana ya? Atau setelah pembelajaran misalnya hari ini berlangsung diterapkan untuk besok atau bagaimana ya? Karena kan tiap-tiap kelas berbeda. Lalu apakah ada strategi khusus nih agar kita tuh sebagai guru mudah memahami, oh saya mau pakai ini gitu. Oke, baik. Betul, salah satu pengetahuan atau sumber daya yang kita perlukan itu pengetahuan tentang siswa itu sendiri. Baik, silakan. Ya, silakan Ibu. Boleh di sini. Boleh di sini, silakan. Oke, baik. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Jadi salah satu sumber daya atau pengetahuan yang kita miliki tepat seperti yang disampaikan Bu Sisi. Pengetahuan tentang siswa itu kebutuhannya seperti apa, siswa itu latar belakangnya seperti apa, itu juga salah satu pengetahuannya. Nah, bagaimana caranya? Selanjutnya nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Jadi kayaknya Bu Sisi udah semangat sekali. Jadi nanti pelan-pelan kita akan menuju ke sana ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sisi. Lalu kalau kita mau memahami siswa, tentunya kita harus memperbanyak interaksi. Bagaimana kita mau kenal kalau kita nggak dekat? Jadi Ibu Bapak harus banyak berinteraksi dengan siswa untuk bisa memahami minatnya seperti apa, mengukur kemampuannya bagaimana, lalu kebutuhannya bagaimana. Misal kalau misalnya zaman sekarang itu anak-anak lebih suka anime seperti itu, ya kan Ibu Bapak? Anak saya di rumah seperti itu soalnya. Nah, bagaimana kita pendekatan melalui minat si anak itu. Jadi kalau dia sukanya anime, berarti ya pendekatannya melalui, saya benar ngomongnya nggak ya? Anime atau anime ya? Melalui itu, seperti itu.
Ibu Bapak, atau mungkin K-pop seperti itu. Jadi pendekatannya melalui minatnya itu, atau mungkin ada yang kalau cowok-cowok itu suka sepak bola, pendekatannya melalui sepak bola. Misalnya ngomongin tentang sudut, ngomongin tentang saya matematika banget ya, karena saya memang backgroundnya matematika Ibu Bapak. Saya ngomongin tentang sudut dengan anak laki-laki yang suka bola, ngomongin tendangan itu sudutnya berapa, itu kan lebih mudah daripada ngomongin sepak bola dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu makanan apa, walaupun saya sendiri suka bola Ibu Bapak, cuman ya seperti itu, kita harus memperbanyak interaksi. Lalu sangat penting Ibu Bapak untuk mengetahui apa, kapan, dan bagaimana melakukan diferensiasi. Ini pertanyaan mendasar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini tidak harus selalu. Bapak Ibu harus menganalisis kapan tepat digunakan. Jadi jangan kadang-kadang kalau misalnya dokter harus dianalisis dulu. Misalnya pasien datang sama-sama demam. Tapi kan demamnya penyebabnya bisa berbeda kan Ibu Bapak. Ada yang demam karena bakteri, ada yang demam karena virus. Supaya kita tahu ini demamnya karena bakteri atau karena virus, maka dokter biasanya melakukan observasi. Bisa cek lab, seperti itu. Bisa melihat, jadi sesuai diagnosisnya. Jadi nggak selalu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Harus kita analisis, harus kita diagnosis. Apakah tepat? Jangan sampai harusnya infeksi virus nanti diberikan antibiotik, nggak tepat. Salah sasaran, seperti itu ya Ibu Bapak. Lalu, meskipun disebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi, setiap siswa tetap perlu bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang sama ini nanti dilihatnya apa? Jadi setiap kali kita kan dalam pembelajaran itu kita punya tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita mau jalan bareng, tujuannya SDK 3, mungkin ada yang berangkatnya dari Sumarekon, berangkatnya dari kota wisata tadi pagi-pagi, berangkatnya dari Agus Salim, dari Harapan Indah, tujuannya sama, SDK 3. Tapi untuk sampai ke sini ada yang naik motor, ada yang bawa mobil, ada yang langkah yang digunakan itu naik kereta, seperti itu. Nanti saya pulangnya naik kereta Ibu Bapak. Seperti itu, harus dari stasiun Senen ya. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya harus sama. Berarti kalau tujuannya sama, tujuan pembelajarannya sama, nanti kira-kira di assessment akhir beda-beda atau sama, Ibu Bapak? Sumatifnya sama, tujuannya sama. Berarti assessment akhirnya sumatifnya ya harus sampai di SDK 3. Seperti itu ya Ibu Bapak. Prosesnya bisa jadi berbeda, produknya bisa jadi berbeda, kontennya bisa jadi berbeda, tapi tujuan akhirnya sama. Itu yang perlu kita pegang ya Ibu Bapak. Jadi kadang-kadang ketika saya dulu bingung mau memulai pembelajaran berdiferensiasi, pertanyaan saya, kalau dikasihnya beda-beda kayak gini, nanti asesmennya sama, asesmen akhirnya sama apa enggak? Apakah berbeda? Kalau berbeda ya pusing banget ya Ibu Bapak. Tapi ternyata tidak Ibu Bapak, karena tujuannya sama, goalnya sama, maka di-assess dengan atau sumatifnya nanti sama. Seperti itu. Lalu ada beberapa elemen kunci dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu Bapak, karena tadi saya sampaikan tujuannya sama, berarti tujuan pembelajarannya apa? Kalau ATP-nya, KKTP-nya apa, seperti itu ya. Itu yang salah satu hal yang mempengaruhi kita untuk menentukan menu berdiferensiasinya. Salah satu hal ya Ibu Bapak, kita harus mengembangkan kemampuan enabling knowledge-nya dan soft skill siswa. Bagaimana caranya? Jadi enabling knowledge itu kemampuan atau fakta atau informasi atau pengetahuan yang harus dipahami siswa. Berarti kalau dalam tujuan pembelajaran itu biasanya apanya Bapak Ibu? Fakta, informasi, pengetahuan yang harus dipahami siswa. Itu apanya berarti? Sebelum indikator, Ibu Bapak, saya kalau siswa memahami unsur-unsur lingkaran. Berarti kalau enabling knowledge-nya itu apa? Enabling knowledge-nya apa? Sebelum saya ini. Unsur-unsur lingkaran, pengetahuannya apa? Faktanya apa? Informasinya apa? Lalu soft skill itu kemampuan yang dipelajari siswa
untuk mempelajari satu kemampuan kognitif lanjutan. Jadi ini lebih kemampuannya. Nah, lebih gampangnya kalau misalnya kita mau bikin Indomie, ibu bapak sama kan kayak saya suka Indomie, atau ada yang nggak suka? Saya sudah membatasi. Jadi biasanya seminggu sekali, sekarang 2 minggu sekali. Cuman ya itu godaan banget, apalagi kalau saya berangkat ke Harapan Indah itu saya naik motor, itu saya lewat di daerah, kita kan dari Bekasi ya ibu bapak, mungkin apa yang saya sampaikan atau dari kota wisata itu lewat salah satu pabrik mie instan. Itu tiap wangi sekali, sampai di rumah kayak pengen bikin Indomie. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita memasak Indomie, ekanya itu apa? Mencampur semua bumbu dan mie sebelum disajikan, lalu tambahkan kecap agar lebih manis atau sambal agar lebih pedas. Jadi kemampuannya adalah dia bisa masak Indomie. Masak Indomie itu apa aja? Berarti dia bisa nyampur bumbu, ya kan? Nyampur mie. Lalu kemudian kalau mau manis tambahin kecap, kalau mau pedas ya tambahin sambal. Tapi dia butuh skill. Ya, untung bapak nggak di depan. Butuh skill. Skillnya apa? Indomie harus bisa apa? Nyalain kompor. Kalau misalnya nggak kompor berarti pakai kompor listrik, ya berarti harus bisa menyalakan kompor listrik. Lalu bisa apa? Merebus mie. Merebus mie itu kan nggak gampang ya ibu bapak. Harus tahu tingkat kematangannya, bener kan? Mie itu kalau matang tuh kayak apa? Indomie kalau mentah kan juga nggak enak ya ibu bapak. Atau terlalu lembek juga nggak enak. Berarti kalau mau ditambahin telur berarti dia harus tahu cara mecah telurnya itu bagaimana. Skillnya apa saja untuk mencapai apa? Mencapai kemampuan itu. Seperti itu ya ibu bapak. Itu adalah elemen kunci yang pertama. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan ibu bapak? Karena saya akan menuju ke elemen-elemen yang lain. Ada yang mau disampaikan ibu bapak? Belum dulu? Oke, baik, saya akan lanjut. Lalu elemen yang kedua, guru menerima dan berusaha memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Jadi kita perlu sadari ibu bapak, siswa yang belajar di kelas ini, guru perlu menerima kebutuhan setiap siswa. Jadi siswa belajar di kelas, guru harus menerima. Ketika guru menerima, siswa diterima, guru menjadi sosok yang dipercaya. Kalau anak saya itu selalu bilang, enggak kok orang kata Miss begini, ibu salah, kayak gitu. Jadi ketika saya ngajarin, enggak, mungkin pakai cara yang sedikit berbeda dengan guru yang ada di kelas, enggak, Miss ngajarinnya begini, ibu salah itu, kayak gitu. Jadi berarti guru anak saya ini adalah guru yang dipercaya, seperti itu. Jadi ketika ibu bapak mau menerima, ibu bapak akan menjadi sosok yang dipercaya. Ketika ibu bapak menjadi sosok yang dipercaya, maka dampaknya apa? Siswa akan merasa aman dan nyaman belajar di kelas. Seperti itu. Jadi mau menerima, lalu akan dipercaya, lalu siswa akan merasa aman. Ketika siswa merasa aman dalam pembelajarannya, maka tentu saja ibu bapak, apa yang menjadi goal atau tujuannya akan lancar sampai ke SDK 3 ibu bapak. Seperti itu. Lalu kata kuncinya ada di bawah. Siswa terbuka kepada guru yang mereka percaya. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak akan terbuka. Bahkan mungkin kalau anak-anak TK, mereka akan, ketika mereka sangat percaya dengan gurunya, mereka akan lebih, misalnya papa mamanya berantem di rumah aja, mungkin mereka cerita, Miss, semalam ibu sama papaku atau mama sama papaku berantem. Miss, seperti itu. Karena ibu bapak itu menjadi sosok yang mereka percayai sehingga mereka mau terbuka dalam hal apapun, terutama dalam pembelajaran. Kalau sudah terbuka, maka bapak ibu mau menggunakan pendekatan apapun, itu akan mereka lebih nyaman belajar. Seperti itu. Lalu yang ketiga, guru dan siswa terlibat aktif dan saling menghormati. Jadi tidak hanya menerima, tidak hanya percaya, tidak hanya merasa aman, tapi harus ada saling menghormati. Jadi guru di kelas terdiferensiasi harus menghormati tingkat kesiapan siswa atau
student readiness. Jadi terkadang di kelas kita itu kan ada yang kesiapan belajarnya berbeda-beda. Terkadang di sini perlu kelonggaran hati kita. Kita mau membuka diri atau istilahnya membuka hati untuk mau menerima situasi itu, karena itu tidak mudah Ibu Bapak. Terkadang karena kita dengan tuntutan materi, tuntutan kedalaman materi yang seperti itu, kita pengennya cepat. Cara yang cepat ya terkadang mungkin ada yang harus diabaikan seperti itu. Tapi dalam pembelajaran terdiferensiasi ini tidak Ibu Bapak. Kita harus melihat dulu kesiapannya bagaimana. Misal setelah ini yang sederhana, misal setelah olahraga, pasti siswa lemes nggak? Ya, tapi terkadang kalau misalnya kita tidak menghormati kesiapan mereka dalam belajar, kita paksain hajar, misalnya langsung saya ngajarin tentang sesuatu yang sulit, pasti akan berat sekali nariknya, seperti itu. Jadi kita perlu menghormati kesiapan siswa, misalnya dalam hal fisik atau mungkin siswa habis ulangan, secara mental pasti dia akan berbeda dengan kalau misalnya tidak habis ulangan. Nah, situasi-situasi seperti ini yang kita perlu hormati, seperti itu. Lalu ini dari sisi gurunya, dari sisi siswanya juga harus ada Ibu Bapak. Siswa harus memiliki growth mindset dan mendukung perkembangan siswa yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kita tarik terus, kitanya capek. Tapi kalau siswa mempunyai kemampuan atau kemauan untuk berkembang, kita tarik, dia dorong lebih cepat sampai tujuan, seperti itu. Jadi itu semua bisa terjadi kalau yang sebelumnya juga ada percaya, ada merasa aman, maka dia akan terbuka untuk bertumbuh, Ibu Bapak. Lalu memberikan siswa mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan secara mandiri. Jadi di sini guru sebagai penyedia scaffolding. Nah, berat Ibu Bapak. Kenapa? Karena kadang dari tadi saya ngomong kadang-kadang terus, kecenderungan kita sebagai guru, saya juga begitu Ibu Bapak. Kecenderungan kita pengennya cepet. Karena apa? Materinya banyak dalam satu semester. Lalu harus dalam. Supaya cepat ya bagaimana? Ya udah saya aja yang nyuapin terus. Tapi dalam pembelajaran terdiferensiasi itu tidak seperti itu Ibu Bapak. Dalam pembelajaran terdiferensiasi itu kalau misalnya membangun sebuah bangunan, siswa yang membangun, kita hanya menyediakan scaffoldingnya aja. Kalau misalnya Ibu Bapak tentunya tahu kan ya scaffolding yang kerangka di pinggir-pinggirnya itu loh Ibu Bapak ketika membangun. Jadi kita hanya perlu menyediakan itu. Ketika bangunan jadi, scaffoldingnya saya tarik, bangunannya ambruk nggak Ibu Bapak? Bangunannya jadi, kita kan bikin tuh biasanya kan ada kayak yang warnanya biasanya orange, merah itu loh Ibu Bapak. Ketika itu kita ambil, kita tarik, bangunannya rubuh tidak Ibu Bapak? Enggak. Karena kita memberikan topangan-topangan supaya dia membangun. Bangunannya itu dibuat oleh mereka. Tapi kalau misalnya kita bukan penyedia scaffolding, kita strukturnya, kita tarik strukturnya, apa yang terjadi? Kayak yang di Amerika itu ditabrak. Itulah kenapa penting siswa mengkonstruksi pengetahuan, supaya ketika topangan-topangan yang kita berikan itu kita tarik, dia tidak ambruk, dia masih berdiri tegak. Dan itu berkelanjutan Ibu Bapak, dari SD mungkin baru setinggi ini, nanti dilanjutkan Bapak Ibu yang di SMP, dilanjutkan Bapak Ibu di SMA, dilanjutkan lagi nanti ketika mereka di perguruan tinggi. Dan nanti kita bisa melihat hasilnya yang mungkin tidak dalam waktu dekat, kita bisa melihat hasilnya nanti. Seperti itu Ibu Bapak. Lalu yang terakhir, memberikan tugas yang sama menarik, bentuknya bisa jadi beda, sama penting dan sama menantang untuk siswa. Artinya kalau misalnya ada siswa yang kesiapan belajarnya rendah, misalnya
dia dari kelas di bawahnya kurang terlalu memahami, kontennya kita bedakan dengan yang sudah sangat mahir seperti itu, jangan sampai dia berbedanya itu nggak menarik. Misalnya untuk yang tinggi dia ngerasa bosen, atau yang rendah dia ngerasa kok kayak didiskriminasi banget. Nggak boleh seperti itu dalam pembelajaran diferensiasi. Kontennya bisa jadi beda, prosesnya bisa jadi beda, tapi harus sama menarik. Tingkat kepentingannya bagaimana? Harus sama-sama penting, Ibu Bapak. Sama-sama penting dan sama-sama menantang. Jadi prosesnya bisa jadi beda, kontennya bisa jadi beda, tapi harus sama menariknya, sama menantangnya, sama pentingnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang merasa kayak tidak penting seperti itu, karena nanti mereka tidak akan semangat untuk belajar. Lalu elemen kunci yang keempat, pembelajaran. Yes, Mau tanya dulu. silakan Ibu. Ya, menanggapi tadi yang masalah yang ketiga, bagaimana kesiapan anak di dalam pembelajaran gitu ya. Mungkin pada dasarnya awalnya ketika kita belajar kalau menghadapi misalnya ini anaknya mau ulangan gitu ya, anaknya mau ulangan, terus kita tanya misalnya anak-anak gimana, sudah belajar belum, sudah siap belum belajarnya gitu kan ya, untuk ulangan hari ini sudah. Nah mungkin anak sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya di rumah gitu. Ketika mereka menghadapi mungkin saya punya kasus ini ya, jadi anak ini sudah benar-benar siap gitu ya, benar-benar sudah siap mempersiapkan diri belajar ketika dia mau menghadapi ulangan. Nah, ketika dia menghadapi ulangan ternyata dia tidak mampu gitu ya. Di sini dia tidak mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Ini membawa dampak bagi si anak ini. Kemudian dia tuh merasa dirinya terbebani gitu ya, merasa dia itu kecewa ketika dia tidak dapat menyelesaikan soal-soal yang harus dikerjakan. Ini bukan karena guru yang memberikan materi itu tidak sampai ke anak tersebut, tapi ini bawaannya dampaknya itu tantangannya itu dari luar. Jadi dari orang tua, karena dituntut orang tua, kamu Kak harus pokoknya nanti ulangan harus dapat segini. Nah ini ketika tuntutan dari orang tuanya seperti itu, akhirnya ketika dia tidak bisa mengerjakan, seharian ini anak ini bad mood, nggak mau, jadi merasa terbebani karena nanti pasti saya nanti akan dimarahin Miss gitu. Jadi dia laporannya seperti itu. Nah seharian itu dia nggak belajar pun nggak nyaman, walaupun mungkin PH-nya itu sudah selesai, kemudian dilanjutkan pelajaran-pelajarannya. Jadi seharian itu nggak ada motivasi untuk belajar gitu, karena dia kepikiran ketika nanti saya pulang pasti akan dimarahin oleh orang tua. Nah ini bagaimana kita memberikan motivasi ya terhadap anak tersebut gitu, itu pertanyaannya. Nah dan bagaimana kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru untuk bisa mengatasi, memberikan penguatan kepada siswa ini gitu, itu Miss pertanyaannya. Oke, baik. Oke. Agak ini ya, karena memang siswa kita itu makhluk hidup, bukan sesuatu yang mati. Kalau benda mati gampang, ditaruh di sini dia nggak pergi-pergi, ditaruh di sini nanti dia di sini sesuai dengan kemauan kita. Anak-anak kita itu punya kehendak bebas, punya lingkungan yang mempengaruhi dia. Saya tidak bisa memberikan yang mungkin tepat, cuman biasanya kalau anak kecil, paling ke anak saya yang saya sering ngobrol, cuman agak sulit. Cuman kalau anak SMA nih Bu, saya share-nya, kalau anak SMA saya sebagai wali kelas biasanya saya akan sampaikan, ketika kamu terus tidak fokus, maka banyak hal lain yang dikorbankan. Ketika makin banyak yang dikorbankan, maka akan terjadi kejadian seperti tadi pagi, yang selanjutnya lagi. Jadi memang pilihan ada di siswa. Apakah kamu, kalau anak SMA kan lebih bisa diajak diskusi. Apakah kamu akan terus memilih berlarut-larut dengan situasimu, kemudian kamu mengorbankan situasi-situasi selanjutnya, atau kamu mau bangkit sekali dimarahin tapi besok lagi enggak? Kenapa? Karena kamu melalui proses selanjutnya lebih baik. Seperti itu. Jadikan pengalamanmu pagi ini tidak bisa mengerjakan untuk melakukan refleksi. Saya kurangnya di mana?
Dan kalau memang butuh support dari orang tua, ketika orang tua menuntut sesuatu, berarti orang tua harus siap memberikan support. Mama, papa, aku dituntut ini, tapi aku boleh nggak dibikinkan susu hangat ketika belajar, jadi aku bisa lebih semangat. Seperti itu, mungkin seperti itu Bu, tapi saya yakin itu bukan jawaban yang bisa dibilang bagus seperti itu, masih jauh dari itu. Cuman berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di SMA seperti itu. Ya Ibu, terima kasih untuk sharingnya ya Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana kita ke elemen yang keempat, guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang pertama, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat atau merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kira-kira kalau pembelajaran student center itu pembelajaran yang seperti apa sih Ibu Bapak? Pembelajaran student center menurut Ibu Bapak? Student center. Kebalikannya biasanya apa? Lawannya? Teacher center. Apakah teacher center tidak bagus? Enggak selalu. Ada kalanya yang memang perlunya teacher center ya teacher center. Ada kalanya perlu student center ya student center. Tapi pembelajaran student center itu yang seperti apa? Kira-kira ciri-cirinya apa Ibu Bapak? Salah satu. Diskusi kegiatannya, oke? Guru sebagai fasilitator, oke? Siswa yang aktif. Siswa aktif, betul? Ada lagi Ibu Bapak? Tadi guru sebagai fasilitator, siswanya aktif. Lalu ada lagi? Apakah perlu engagement dengan siswa? Iya. Jadi ada engagementnya, siswa punya motivasi ketika dia bisa aktif ketika dia punya motivasi. Jadi guru sebagai fasilitator, lalu kemudian siswa aktif, tentunya yang paling penting itu ada engagement. Bagaimana guru dan siswa bisa bersinergi, seperti itu Ibu Bapak. Nah, selanjutnya guru mengkoordinasikan antara waktu, ruang, material, dan aktivitas. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya Ibu Bapak antara waktu, ruang, material, dan aktivitas. Nah, kalau kita lihat efektivitasnya ini meningkat seiring bertambahnya usia siswa. Jadi memang kalau siswa yang dia masih di kelas tingkat kecil, tentunya peran guru akan lebih banyak, ya kan? Tapi begitu dia akan semakin besar, peran guru akan lebih dikurangi. Jadi mungkin ketika kami di SMA, gitu saya di SMA, peran guru bukan berarti gurunya gabut nggak ngajar, enggak Ibu Bapak, tetapi siswa lebih banyak yang mengkonstruksi pengetahuannya, topangan-topangan tetap diberikan, tetapi tidak sebanyak Bapak Ibu guru yang di kelas kecil, seperti itu. Nah, elemen kunci yang kelima, guru dan siswa bekerja sama secara fleksibel. Ini maksudnya Ibu Bapak apa? Jadi guru memanfaatkan berbagai macam strategi pengajaran yang membantunya fokus pada individu dan kelompok kecil, bukan hanya seluruh kelas. Jadi terkadang kita itu kloskol banget sampai kita sampai kadang tidak menyadari ada sesuatu atau ada kelompok siswa atau siswa yang membutuhkan topangan kita. Jadi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, salah satu hal yang menonjol itu adalah kelompok-kelompoknya. Seperti hari ini Ibu Bapak ada di kelompok-kelompok, itu tujuannya apa? Supaya kita interaksi dan kami berdua bisa memahami kebutuhan Ibu Bapak secara lebih mendalam. Seperti itu. Nah, ada beberapa, misalnya ada learning activitiesnya itu ada station, ada agendanya, ada centersnya, lalu kemudian ada learning contract. Ibu Bapak pasti sering ya membuat kontrak pembelajaran dengan siswa. Ya, saya sering melihat itu anak-anak saya itu ada kontrak pembelajaran seperti itu. Itu penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya kalau mau bertanya bagaimana, kalau mau menyampaikan pendapat harus bagaimana, lalu kemudian bagaimana interaksi di kelas, memperlakukan temannya, di dalam kelompok bagaimana. Ini penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada choice board, itu untuk menghormati pilihan siswa sebenarnya Ibu Bapak. Lalu group investigation, lalu ada macam-macam yang ada di kolom sebelah sini.
ini mengenai learning activities-nya, station, agenda segala macam. Lalu untuk strateginya ibu bapak juga fleksibel, nggak harus misalnya harus selalu kolaboratif learning strategis gitu, nggak harus. Jadi ibu bapak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan siswanya, fleksibel ya ibu bapak. Bahkan bisa jadi dalam satu siklus pembelajaran itu kita bisa pakai macam-macam sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, lalu yang selanjutnya instruction and assessment. Di sini complex instruction bisa saja dia kompleks gitu ya, bisa saja orbital studies, bisa pakai problem based learning seperti itu, bisa portofolio dan bisa macam-macam PR seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya ini mulai dari aktivitasnya, strateginya, instruksinya, assessmentnya itu harus fleksibel sesuai dengan ya tadi mau menerima, mau memenuhi seperti itu. Capek nggak? Ya capek pasti. Tapi ketika lama-lama kita menghidupi ini nggak akan terasa seperti itu ibu bapak. Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan pembelajaran tradisional dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan fleksibilitasnya, dengan lalu kemudian bagaimana kita menganalisis materinya, tentu kita harus mengubah peran kita. Yang tadinya kita berperan sebagai keepers and dispenser of knowledge. Jadi kita yang jagain materi, kita yang ngasih materi, seperti itu, kita yang meramu materi, lalu seperti itu kita berubah menjadi organizer of learning opportunities. Jadi kita mengorganize dari yang tadinya keepers and dispenser, kita jadi organize, mengorganisasi. Artinya ketika kita mengorganisasi, kita melibatkan siswa. Seperti itu. Yang tadinya kita supervisor of learning, kita jadi coach, kita jadi mentor. Seperti itu. Tentunya beda. Kalau supervisor itu kan ibu bapak kalau lagi ngajar, lalu kemudian ada supervisor datang gitu ya, wakil atau mungkin ada supervisor profesional yang sudah berlatih itu. Minggu-minggu ini saya melihat dari beberapa status ibu bapak pelatihan supervisor seperti itu. Dengan mentor atau coach, kira-kira lebih nyaman yang mana? Mentor. Saya datang bawa instrumen supervisi, anak-anak yang tadinya nyaman belajar, ibu bapak yang tadinya itu jadi gemeter mungkin kadang ya, jadi ada mungkin yang keskip nggak sadar gitu ya karena saking groginya. Jadi kalau kita berperan sebagai supervisor ibu bapak, anak-anak kayak ngerasa mau bertanya juga takut, mau kasih tahu miss aku belum bisa loh juga takut seperti itu. Tapi kalau kita sebagai mentor itu ada rasa membantu atau ada rasa ingin bertumbuh bersama. Jadi kalau ingin bertumbuh bersama pasti siap coach, siap mentor seperti itu ya ibu bapak. Jadi kita perlu berubah dari yang sisi sebelah sini ke sisi sebelah sini. Lalu yang tadinya kita direct itu nih kamu kesana, misalnya kita mau ke mana? Saya mau jalan ke dispenser, kalau saya direction of learning saya bilang seperti ini. Ayo, saya tuntun. Nih, ini dispenser. Kamu ngambil air, kayak gitu. Itu direct. Jadi kita mendirect. Tapi di sini kita sebagai apa? Fasilitator. Berarti untuk menuju ke sana kita memfasilitasinya. Bertanya, itu dispenser. Untuk menuju ke sana, apa yang kamu perlukan? Dia akan bercerita, oh berarti aku harus ke jalan ke sana dong, Miss. Oke. Setelah jalan ke sana kamu ngapain? Saya harus ambil minum. Cara ambil minumnya bagaimana? Ambil gelas. Dia menyampaikan, dia mengkonstruksi pengetahuannya untuk menuju ke arah sana. Jadi bukan kita tarik, kita tuntun, kita nih, gak gitu. Tapi kita tanya gimana caranya ke sana, mereka akan menyampaikan. Kalau ada hal misalnya yang tidak sesuai, kita bisa balik bertanya lagi. Jadi saya mau ke sana, tapi saya mau belok, saya harus ke sini, ke sana, ke sana. Bisa ditanya. Kira-kira kalau dengan kamu ke sini
Miss, menurutmu mana yang lebih efektif? Oh ternyata lebih efektif kalau aku lurus, lebih cepat. Kenapa lebih efektif? Oh lebih cepat. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung ini termos seperti itu. Tapi ditanya menurutmu ini apa? Seperti itu ya Ibu Bapak. Memang ini tidak mudah, tapi kita pasti bisa seperti itu. Lalu dari structured learning menuju ke flexible and improvised learning. Kata kuncinya tadi fleksibel. Cuman terkadang ada hal yang kita menjadi tidak fleksibel itu, misalnya harus dipaksa pakai A, dipaksa pakai B, seperti itu dengan langkah-langkah yang sedemikian itu. Tapi Ibu Bapak bisa ketika memang ada struktur tertentu yang harus kita penuhi, Ibu Bapak tetap bisa kreatif memasukkan berbagai macam cara supaya melalui struktur yang sudah diberikan itu anak-anak tetap nyaman. Seperti itu ya Ibu Bapak. Oke. Ini tadi saya udah habis snack katanya dengan Miss Yunita supaya tidak terputus. Tadi sudah 5. Ngos-ngosan ternyata. Udah lama nggak ngajar saya Ibu Bapak. Nah, elemen yang ke-6, assessment dan pembelajaran terdiferensiasi itu tidak bisa dipisahkan. Kira-kira kenapa Ibu Bapak? Assessmentnya dan pembelajaran terdiferensiasinya itu kenapa tidak bisa dipisahkan? Kenapa menurut Bapak Ibu? Supaya silakan Ibu. Kenapa Bu? Kenapa suatu pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan dengan assessmentnya? Tidak. Ya. Terima kasih Ibu. Betul sekali. Jadi assessment itu untuk kita melihat sejauh mana perkembangan siswa. Kalau misalnya tujuannya sama-sama ke SDK 3, tetap dipantau sudah sampai mana, lalu mau naik apa, rencananya naik apa, lalu perkiraanmu nanti sampai di SDK 3 jam berapa, seperti itu. Itu kenapa assessment dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan. Assessment dalam kelas adalah proses yang berkelanjutan. Guru dan siswa berinteraksi untuk meningkatkan pembelajaran agar lebih baik. Jadi memang ada kesediaan untuk belajar, kesediaan untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Dan di sini ada proses yang berkelanjutan, berarti tidak stuck, harus berkelanjutan. Lalu ada kata meningkatkan pembelajaran. Kalau kita melakukan assessment, kita tahu tujuan kita adalah untuk meningkatkan pembelajaran, maka kita tidak akan terbebani. Kita punya misi yang sama supaya pembelajarannya lebih baik, seperti itu. Lalu assessment di sini juga sebagai alat diagnosis kemampuan dan perkembangan siswa. Jadi nanti kita akan belajar assessment, Ibu Bapak pasti sudah tahu karena di kurikulum Merdeka itu sering kali didengung-dengungkan tentang assessment ini. Assessmentnya nanti apa saja, lalu untuk alat diagnosis ini nanti perlunya untuk assessment apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, proses penilaian dapat menggunakan berbagai macam strategi. Misal, mengumpulkan informasi tentang kinerja atau perilaku siswa untuk diagnosis masalah siswa. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat salut dengan Ibu Bapak yang sangat memperhatikan. Kadang-kadang siswanya murung, kita udahlah nggak usah diurusin. Tapi Ibu memperhatikan dengan dalam, itu hal yang baik. Supaya kita tahu kebutuhannya seperti apa, masalahnya seperti apa. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan informasi, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita punyai, kita punya senjata atau punya bekal yang banyak untuk berjuang, seperti itu. Di pundak ini memang banyak sekali yang harus kita tanggung, Ibu Bapak. Iya, betul. Jadi kita harus tangguh. Karena banyak yang ditanggung, berarti tempat yang untuk menanggungnya itu juga harus kuat. Seperti itu. Lalu memantau perkembangan siswa. Lalu yang penting ini Ibu Bapak, memberikan feedback, umpan balik. Karena tanpa feedback dia nggak tahu, dia masih perlu memperbaiki hal mana lagi. Feedback itu bisa untuk perbaikan, feedback itu bisa untuk mengapresiasi juga. Misalnya siswa membuat sesuatu, misalnya kurang sesuatu tertentu, itu tidak apa-apa. Misalnya kita beritahu, kita berikan feedback. Tidak akan menyakiti kalau kita sampaikan dengan cara
tahu bahwa ini harus bagus. Seperti itu. Ya, Ibu Bapak, feedback sangat penting. Memantau perkembangan, memberikan feedback, mengumpulkan informasi. Lalu tadi kita kan sudah belajar tentang assessment ya Ibu Bapak. Ada 3 jenis. Ada assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Kalau assessment of learning itu assessment dari pembelajaran. Di sini disebut sebagai assessment of learning karena dia digunakan untuk membuat keputusan akhir tentang pencapaian siswa didik terkait serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ribet. Ini kira-kira apa Ibu Bapak? Kalau yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan di sekolah, biasanya disebut sebagai apa? Membuat keputusan akhir tentang pencapaian peserta didik. Biasanya dilakukan di mana? Di awal, tengah, akhir. Akhir. Seperti itu. Tujuannya sama. Berarti ketika tujuannya sama, ya harus dilihat apakah semua mencapai tujuan atau tidak. Assessment of learning. Lalu assessment as learning, memantau perkembangan peserta didik dan menggunakan umpan balik untuk membuat penyesuaian, adaptasi, dan bahkan perubahan jika diperlukan untuk mendukung perkembangan pemahaman peserta didik. Biasanya dilakukan ketika kapan? Memantau perkembangan. Pada saat kapan? Ya betul, saat pembelajaran. Biasanya Ibu Bapak memberikan pertanyaan, gitu kan? Polling, kuisi seperti itu, kuis kecil gitu. Tanya juga bisa. Menurutmu apa untuk tahu perkembangannya sudah sejauh apa? Seperti itu. Lalu assessment for learning, assessment untuk pembelajaran. Assessment ini digunakan untuk menyesuaikan dan merencanakan pembelajaran yang akan mereka lakukan selanjutnya. Biasanya dilakukan ketika kapan Ibu Bapak? Merencanakan pembelajaran. Keren banget Ibu Bapak. Oke. Nah, jadi pada dasarnya assessment itu selain digunakan oleh guru, assessment itu juga digunakan oleh siswa. Kalau untuk siswa dia untuk apa? Mengetahui tingkat kemampuan mereka saat ini. Mereka tahu, oh sekarang aku udah sampai di level ini. Lalu setelah tahu sampai di level ini, mereka juga bisa tahu tujuan selanjutnya itu bagaimana. Lalu cara saya untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Lalu mengurangi gap antara apa yang sudah siswa tahu dengan tujuan pembelajarannya. Jadi terkadang kan ada gap ya Ibu Bapak. Nah, tujuan kita adalah memfasilitasi ini supaya gapnya ini tidak terlalu jauh. Kita memfasilitasi mereka supaya gapnya semakin mendekat, seperti itu ya. Naik gitu. Oke. Lalu untuk guru apa? Untuk tahu efektivitas peran guru itu sejauh apa. Lalu kalau misalnya kita mengakses, biasanya kita bisa menyusun strategi selanjutnya itu bagaimana. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi assessment ini penting baik untuk siswa maupun untuk guru. Jadi terkadang kalau kami di SMA itu SMA dulu sih Bu. Iya, karena guru SMA itu problematik Ibu Bapak. Assessment itu tujuan pembelajarannya ini, tapi kami sering tergoda untuk membuat soal-soal yang tujuannya di sini, tapi saya bikin yang di sana. Seperti itu. Nah, kita harus tahu tujuannya SDK 3. Berarti yang kita lihat itu prosesnya menuju SDK 3. Atau di awal ditanya dulu, kamu mau ke SDK 3 itu naik apa? Kamu punya sumber dayanya apa? Oh, saya naik motor nih mau ke SDK 3 karena saya punyanya motor. Oh, saya nggak punya motor karena nggak bisa naik motor. Saya nggak bisa nyetir, nggak bisa naik mobil, saya naik kereta atau angkutan umum. Atau saya bisa nyetir, saya punya mobil, saya naik mobil. Kebetulan nomornya ganjil, karena kan gage ya Ibu Bapak di situ. Tapi bisa nggak lewat tanpa gage di sini? Bisa ya, asal tahu caranya kan? Ya itu berarti siswa tingkat lanjut. Seperti itu. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nah, selanjutnya proses menuju SDK 3 juga harus dikawal. Sejauh mana sudah berangkat, sampai di mana. Lalu kalau sudah sampai di SDK 3, dilihat
gunanya untuk itu kan Mas. Bagaimana ini kan siswa-siswi kita kan kebanyakan mungkin di sekolah penabur lain itu les ya, sehingga pengetahuan mereka bukan berarti di atas kita juga sih kadang-kadang. Maksudnya dia lebih dulu lah ibaratnya tahu gitu. Sebenarnya kan guru dan murid hanya beda tahap doang ibaratnya gitu kan. Nah sementara si guru ingin menjelaskan pembukaan ibaratnya gitu kan. Biasanya kan sekarang nih generasi apa nih namanya nih, anak yang apa tadi? Generasi Z apa? Ya pokoknya generasi milenial alpha lah ya kan. Nah kadang-kadang kesopanannya juga sedikit sekarang sudah mulai berkurang gitu kan ya. Kadang ada yang nyelot, ya saya tahu gitu kan, itu gini gitu kan, langsung dia yang aplikasi sendiri. Nah untuk menghadapi siswa seperti itu, kalau mungkin sesekali, oke lah, oh ya udah kamu tahu, yuk silakan menjelaskan. Sebelum dijelasin kamu yuk silakan jelasin dulu. Kita kasih dia ruang lah untuk dia menjelaskan gitu kan, kita apresiasi. Tapi bagaimana jika dia terus-menerus yang kita mau menjelaskan gitu kan, kadang kan nggak selalu student center kan, kadang kalanya kita teacher center gitu. Nah itu bagaimana menghadapi murid yang everyday saya tahu gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Satu ibu Pak. Jadi kalau saya mengajar malam saya pasti belajar karena paginya bisa jadi serangan bertubi-tubi karena dia jauh lebih tahu dari guru lesnya seperti itu. Nah itulah kenapa menariknya pembelajaran berdiferensiasi. Ketika dia tahu lebih, kita kasih menu yang dia lebih mengimprove lagi sehingga dia mungkin lebih siap seperti itu, sesuai dengan kesiapannya dia. Dan mungkin di kelas kita nggak cuma satu, ada beberapa yang seperti ini. Nah kita berikan menu yang berbeda sehingga yang lebih advance sehingga dia sesuai dengan alur seperti itu. Inilah nanti kita akan mencoba merancang itu juga Ibu Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi di sesinya Miss Yunita seperti itu. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar mengenai itu. Tapi jangan berkecil hati Ibu Bapak. Ketika menghadapi siswa seperti itu membuat kita jauh lebih kreatif pastinya setiap hari, oh nanti besok si ABC ini pasti akan tanya apa ya, atau dia akan bilang tahu tentang apa ya. Nah kita pasti akan lebih kreatif dong. Lalu kita mikir, oh berarti besok tantangannya tak kasih ini supaya dia juga semangat, teman-teman yang lain juga tidak merasa ketinggalan dengan dia. Seperti itu. Mungkin klise, tapi nanti prakteknya kita akan belajar bersama Miss Yun. Seperti itu ya Miss. Itu justru pembelajaran berdiferensiasi ini jawaban atas masalah Miss. Seperti itu. Oke. Saya lanjut ya Ibu Bapak. Oke. Nah, assessment sendiri itu ada siklusnya Ibu Bapak. Tadi kan ada 3 jenisnya. Nah, 3 jenisnya itu melalui siklus-siklus tertentu. Fase yang pertama itu harus ada pre-assessment. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada pre-assessment. Kenapa? Kita perlu tahu kemampuan siswa itu sejauh apa, pengertian siswa itu sejauh apa, motivasinya seperti apa, lalu kemudian sikapnya seperti apa. Itulah pentingnya pre-assessment. Nah, di sini kenapa kita perlu melihat di pre-assessment ini? Ketika kita tahu kita tujuannya untuk apa, kita bisa menentukan area terdiferensiasinya nanti seperti apa. Jadi ketika kita paham, kita bisa tahu, oh kalau menembak jarak jauh, ya jangan pakai senapan laras pendek. Kalau laras pendek jarak jauh atau jarak dekat Ibu Bapak? Dekat. Kalau butuh jarak jauh berarti yang senjata dari tadi kayak perang gitu terus ya Ibu Bapak lah ya. Senjata laras panjang atau mungkin yang ada lasernya gitu ya. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita tahu sebelum pembelajaran itu seperti apa, kemampuannya, pengertiannya, motivasinya, sikapnya, kita tahu area terdiferensiasinya itu di bagian mana. Lalu kemudian fase yang kedua itu ongoing atau formative assessment. Tujuannya apa? Lagi-lagi diulangi, feedback. Feedback itu penting Ibu Bapak, umpan balik. Lalu yang bermakna, umpan baliknya yang bermakna ya Ibu Bapak. Kata kuncinya umpan balik yang bermakna dan membantu siswa menjadi lebih baik. Jadi kita punya tujuan itu harus satu Ibu Bapak,
membuat siswa lebih baik. Terkadang yang saya alami sebagai guru matematika di SMA gitu kan, ketika siswa saya lebih pintar mengerjakan soal yang rumit gitu, saya pengen nunjukin kemampuan saya. Jadi saya nggak mau kalah sama dia. Saya kasih lihat, saya kasih soal yang lebih sulit nih. Coba kamu kerjain bisa atau enggak? Itu zaman dulu. Tapi semakin kesini, semakin lama mengajar, saya menjadi sadar bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi tujuan kita adalah membantu siswa menjadi lebih baik, bukan untuk atraksi, bukan untuk menunjukkan kita keren, bukan, tapi membantu siswa untuk menjadi lebih baik. Kalau kita punya spirit itu Ibu Bapak, sesulit apapun tantangannya, sesulit apapun medannya, Bapak Ibu pasti kuat, karena Bapak Ibu hidup seperti itu. Saya melihat kalau belajar dari pengalaman anak saya, bagaimana dia terseok-seok dengan matematika. Walaupun saya guru matematika, anak saya agak punya kelemahan di matematika. Tapi bagaimana melihat bapak ibu gurunya di sekolah mensupport anak saya, sampai yang tadinya setiap malam itu dia bukan dari proses anak saya itu, saya belajar sebagai seorang guru. Anak ini kadang-kadang nilainya jelek bukan karena nggak belajar loh Ibu Bapak, belajar sampai malam. Anak saya itu belajar sampai jam 11, sampai jam 12, tapi dengan tangannya gemeter sih. Besok PH mati, tangan ditanya 2 tambah 2, 3 tambah 3, bahkan 9 tambah 7 berapa Kak? Dia cuma seperti itu. Hati saya sebagai seorang ibu, saya sih nggak ini, sebagai seorang ibu saya aduh seperti itu. Tapi guru-gurunya di sekolah sangat baik seperti itu ya, sehingga hari ini walaupun nilainya ya nggak bagus-bagus amat, tapi ya setidaknya yang membuat saya lega adalah besok PH dia nggak gemetar, dia tetap mau mengerjakan, tetap mau semangat. Nah itu menurut saya proses Bapak Ibu guru di sekolah untuk membuat siswa menjadi lebih baik dengan memberikan feedback itu luar biasa. Seperti itu. Jadi menjadi lebih baik itu mungkin secara pengetahuan ya nggak akan sama dengan yang jago matematika, setidaknya KKM atau mungkin, cuman bagaimana dia bisa menerima matematika itu, bagaimana dia bisa berdamai dengan matematika itu juga pencapaian ibu bapak loh. Seperti itu. Dalam pembelajaran itu jangan dikira hanya materi saja ibu bapak, tapi bagaimana siswa bisa merespon materi itu, bagaimana siswa siap dalam setiap pembelajarannya, itu adalah pencapaian ibu bapak juga dan tugas kita bersama. Seperti itu. Lalu fase yang ketiga, memberikan informasi mengenai sejauh mana seorang siswa telah menguasai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Makanya ini ditaruh di fase 3, biasa disebut sebagai summative assessment di akhir, karena memang seperti tadi kalau ke SDK 3 untuk tahu sampai nggak di SDK 3 dengan selamat, dengan baik, seperti itu. Ya, kalau formatif prosesnya menuju SDK 3. Kalau pre-assessment ditanya punya apa untuk bisa ke SDK 3. Seperti itu ya Ibu Bapak. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan Ibu. Saya mau tanya ya, pre-assessment. Iya, silahkan. Kan sebelum melakukan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, berarti kan setiap guru itu akan kenal dengan cara belajar setiap siswanya. Ada yang audio, ada yang visual dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan, dengan keberagaman siswa di kelas itu, kira-kira teknis yang akan dilakukan oleh setiap guru seperti apa sehingga semua dalam satu kelas itu kan nggak hanya satu guru yang masuk ya, tapi kan ada sesuai muatan pelajaran, sehingga setiap guru itu pun dapat data bahwa cara belajar setiap anak itu si ini yang ini, si ini yang ini gitu. Dan itu metode cara belajar setiap siswa itu kan nggak selamanya satu semester seperti itu gitu ya. Itu kan juga pasti ada bulan depan nanti dia udah audio lagi yang tergantung kebiasaan si anak. Nah, kira-kira itu dari segi waktu pengolahannya seperti apa dan
teknis pengelompokan setiap anak itu seperti apa. Jadi Oke, habis ini kita akan simulasi pakai form. Ibu bapak akan menilai ibu bapak sendiri. Saya tipenya yang mana? Dan ternyata tidak sesulit itu ibu bapak. Jadi kita ada tempat atau ada link atau ada source yang membantu kita untuk bisa ini. Jadi jangan khawatir, kita hidup di era yang sangat canggih dengan berbagai macam source yang akan membantu kita. Nanti akan ada di sini. Kita akan latihan sama-sama ya ibu bapak. Pengelolaannya nanti seiring dengan berjalannya waktu kita juga akan latihan nanti dengan dibantu oleh guru kita. Seperti itu. Seperti itu Bu. Karena kita prosesnya masih panjang seperti itu. Jadi sekarang saya masih skill dasarnya dulu. Nanti teknisnya seperti apa kita akan praktek. Oke, sekarang. Nah, sebelum menuju ke sana yang ibu tanya, kita lanjut dulu ya ibu ya. Mohon kesabaran ibu dulu ya Bu. Saya senang dengan antusiasme ibu bapak itu, antusias sekali. Jadi saya merasa semangat gitu ya. Oke. Untuk assessmentnya sendiri, untuk pre-assessment, ibu bapak bisa menggunakan KWL seperti itu. No wonder learning, no wonder learn, gitu ya. Ya terima kasih Pak. Lalu kemudian ibu bapak bisa menggunakan kuesioner atau short answer survey. Jadi kadang kalau kita pakai Mentimeter juga boleh. Misalnya dikasih tahu apa gitu. Ini merupakan ini benar atau salah gitu. Mereka polling benar atau polling salah. Oh ternyata yang polling salah lebih banyak. Oh berarti mereka belum ngerti polling apa, belum paham apa, dasarnya belum ada. Atau source-nya banyak sekali sekarang ibu bapak atau ibu bapak. Kalau kuisis itu kadang kan masuknya agak berat gitu ya, dan kadang memakan waktu yang lebih panjang. Ibu bapak boleh menggunakan kuesioner yang sederhana gitu juga boleh. Atau bisa dicoba dengan KWL. Mungkin beberapa ibu bapak ada yang sudah pernah menggunakan KWL, no wonder learn. Jadi berangkat dari apa yang siswa tahu, apa yang dia tahu, lalu kemudian nanti diberikan tabel seperti ini, apa yang dia ingin tahu, lalu apa yang dia sudah ketahui. Ini KWL. Nanti ibu bapak bisa pakai atau mungkin ada sebagian dari ibu bapak yang sudah pernah pakai KWL. Belum? Nah gitu nanti sangat membantu siswa. Oh saya pengen taunya apa, siswa tuh pengen taunya apa. Lalu kita tahu, siswa taunya sudah sejauh apa. Jadi kita tahu mau berangkat dari mana. Lalu apa yang sudah dipelajari, lalu apa yang ingin siswa pelajari. Seperti itu. Itu untuk pre-assessment. Sedangkan untuk formatifnya, ibu bapak sudah sering pakai. PR kan ada kan? Dari PR dicek. Guru SD itu rajin loh. PR dicekin satu-satu. Coba kalau guru SMA nggak serajin itu ibu bapak. Cuman, yuk cek PR. Ini siapa yang tahu? Gitu dibahas di depan. Sudah selesai. Tapi guru SD saya lihat ini apa? Buku PS anak saya dicekin satu-satu loh, terus ditanda tanganin. Lalu jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Jadi ibu bapak mungkin refleksi di sini agak berbeda dengan refleksi yang harian. Refleksi di sini, jurnal refleksi di sini lebih untuk merefleksi sejauh mana pemahaman siswa. Lalu untuk apa pemahaman saya ini, lebih ke situ. Jadi kalau refleksi yang seharian itu kan dia sudah melakukan apa, dia dapat nilai berapa, bukan. Tapi refleksi di sini adalah refleksi dia terhadap materi atau pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya pembelajaran hari ini saya masih kurang paham di A. Kenapa saya kesulitan? Karena begini, seperti itu. Seperti itu ya Ibu Bapak. Lalu review siswa. Perlu Ibu Bapak ditanya reviewnya, gimana pembelajaran hari ini? Menurutmu susah atau tidak? Lalu kalau susah, kesulitanmu di mana? Bagian mana tadi yang kamu merasa bahagia dengan pembelajaran ini? Bagian mana yang kamu merasa kesulitan dengan pembelajaran ini? Jadi nggak hanya ditanya sulitnya juga, tapi bagian mana yang kamu merasa happy dari pembelajaran ini? Jadi ketika kita tahu, oh siswa happy selama pembelajaran, ya kita, oh berarti sukanya yang begini, seperti itu. Lalu bisa peta konsep, evaluasi diri, sharing antar siswa juga boleh seperti ini. Ini formatifnya, bentuk formatifnya. Beberapa Bapak Ibu pasti sudah melakukan.
tapi bisa jadi nggak sadar Bapak sudah melakukan seperti itu. Ini tadi KWL. Wih, Cerita. Kurang 5 menit ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sebelum menuju snack? Saya kecepatan ya tadi ya. Udah kayak ngerap belum Ibu Bapak? Oke, ada yang mau disampaikan Ibu Bapak sebelum kita snack? Snacknya udah wangi banget di situ Ibu Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Bapak?